Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa perjalanan Raden Bre Kertabumi sudah sampai ke Mandala Kukup, yaitu Mandolo Giri Kukup, yang mana Bre Kertabumi diterima baik oleh Sang Maha Guru, yaitu Metiu Resi, dan memberikan penjelasan-penjelasan, terutama adalah informasi tentang datangnya Idewa Tegal Besung yang membawa dua putra dari Dang Acarya Samaranata. Setelah itu, pemirsa, 200 prajurit dititipkan di Mandolo Giri Kukup, yaitu untuk beristirahat karena perjalanan yang terlalu banyak orang juga tidak efektif. Di samping itu juga medannya yang dilalui sungguh sangat berat. Oleh sebab itu diputuskan Raden Bre Kertabumi hanya berangkat ditemani oleh 4 orang, yaitu Sabdopalon, Noyogenggong, Haryobangah, dan Gajaporo. Dan kemarin diceritakan begitu perjalanan yang sangat menyulitkan, sehingga sampai pada sebuah tanah yang lapang, di mana di sana sudah ada macan yang menunggu. Setelah terjadi pergumulan antara Haryobangah dengan macan, maka terjadi keajaiban, karena ternyata Haryobangah benar-benar kali ini tercekik oleh cakar di bagian lehernya, sehingga benar-benar tidak bisa bernapas. Dan akhirnya setelah didatangi Raden Bre Kertabumi bersama dengan Gajaporo dan Sabdopalon serta Noyogenggong, Haryobangah dalam keadaan terkapar. Kemudian buru-buru Raden Bre Kertabumi langsung melihat denyut nadinya dan juga melihat napasnya, ternyata masih hidup. Setelah itu Noyogenggong mengambil air dan Sabdopalon kemudian memercikkan air itu, karena Haryobangah ini jelas dalam keadaan pingsan. Tetapi alangkah terkejutnya, ternyata dikiranya Raden Haryobangah ini memegang keris, disangkanya adalah keris miliknya sendiri. Ternyata tidak. Keris miliknya sendiri masih terselip di belakang, sedangkan sekarang posisi tangan kanannya sedang memegang keris. Ternyata Sabdopalon mengatakan bahwa macan itu bukanlah macan yang sebenarnya. Aku katakan bahwa macan itu adalah pusaka yang ingin ikut Raden Haryobangah.
Dan sekarang macan itu sudah ikut. Kemudian macan itu merubah diri menjadi keris. Oleh sebab itu, setelah dalam keadaan baik, langsung Haryobanga mengambil kain dan kemudian membuntal keris itu, kemudian menyodorkan kepada Raden Bre Kertabumi. Tetapi oleh Raden Bre Kertabumi ditolak. Oh, jangan diberikan pada aku. Ini bukan hakku, tapi ini adalah hakmu. Oleh sebab itu, simpanlah. Itu adalah keris pemberian yang memang kamu berjodoh dengan keris itu. Akhirnya keris yang sudah dibuntal dengan kain itu kemudian diselipkan ke dalam, di balik bajunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, memang perjalanan penuh dengan hal-hal yang gaib, penuh dengan kejutan-kejutan. Tidak disangka-sangka, dikira macan, ternyata bukan macan. Kemudian juga dijelaskan tanah yang begitu tandus. Diterangkan oleh Sabdopalo, memang aneh. Tanah sepetak tanpa ada pohon-pohon besar. Bahkan pohon perdu pun tidak ada. Yang ada hanya rumput. Nah, ini menunjukkan berdasarkan keterangan Sabdopalon dan Noyo Genggong, tempat yang seperti itu biasanya dulu dipakai oleh seorang empu pembuat pusaka setelah mereka sudah mengundurkan diri dari keahliannya dalam bidang pembuatan pusaka. Kemudian dia bertapa di tempat itu. Maka tempat pertapaan empu pembuat pusaka itu, maka daerah yang ditempati itu menjadi tandus, menjadi gersang. Pohon-pohon tidak berani tumbuh karena daya kesaktian dari empu yang bertapa itu. Akhirnya perjalanan dilanjutkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun malam hari tidak ada kata istirahat, karena semangatnya Raden Bre Kertabumi untuk mengetahui apa Wisik yang memerintahkan dirinya untuk datang ke lereng Semeru. Walaupun dirinya sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan, tetapi apa yang dicari terasa masih belum itu. Oleh sebab itu, dia bersama rombongan Raden Bre Kertabumi terus melanjutkan perjalanan. Bagaimana, Pikulun? Perjalanan ini kita berbelok kiri atau berbelok kanan? Kita lurus saja. Kalau lurus, Pikulun, jalannya begitu menanjak. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Akhirnya mereka memilih jalan yang menanjak. Sungguh, jalan yang belum pernah dilewati manusia. Sekarang mereka lewat di tempat itu. Akhirnya Haryobanga yang ada di depan, maka sambil membawa parang, membabat semua yang ada di depan untuk mencari jalan. Kemudian di belakangnya adalah Raden Bre Kertabumi.
kemudian menyusul di belakangnya Sabdopalon, dan kemudian di belakangnya lagi adalah Noyo Genggong, dan yang paling terakhir adalah Gajaporo. Setelah bisa mencapai tempat yang lumayan bagus, agak datar, setelah naik begitu menanjak, kemudian ada tempat yang lumayan datar, tapi tidak begitu luas. Tiba-tiba Gajaporo berteriak-teriak, "Lihatlah ke atas!" Semuanya mendongak ke atas. Itu rembulan, sinarnya seperti darah. Betapa terkejutnya yang lain. Benar apa yang dikatakan oleh Gajaporo, bahwa pada waktu itu terjadi bulan purnama, yang mana bulan purnama itu cahayanya tidak begitu terang, tetapi mengapa rembulan pada malam itu bersinar seperti darah, seperti kalau kita menyigar sempongkok, merah seperti itu, merah seperti darah. Wah, ini pertanda apa ini? Kok ada kejadian seperti ini? Haryobanga berkata seperti itu. Kemudian Raden Beri Kertabumi berkata, apakah ini merupakan pertanda praloyo? Langsung disaut oleh Sabdopalon, benar, benar Raden. Kanjeng benar. Ini merupakan pertanda buruk. Pertanda buruk ini menjurus ke arah kematian. Siapa yang mati, Paman? Sabdopalon diam sejenak. Kemudian berkata, ini menunjukkan kematian kerajaan Mojopahit. Betapa terkejutnya yang lain setelah Sabdopalon berkata seperti itu. Apa maksudnya, Paman? Maksudnya adalah Mojopahit akan segera tenggelam. Mojopahit akan sirna. Masa begitu? Masa begitu cepat? Haryobanga menyangkal. Kemudian diimbui oleh Gajaporo. Tidak mungkin. Kerajaan Mojopahit adalah kerajaan yang besar. Mengapa bisa tenggelam? Mengapa bisa hancur? Raden, ingatlah. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Ingat. Kita semuanya ini tidaklah abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Suatu saat akan hancur. Demikian juga kita pada suatu saat akan lebur menjadi tanah, lebur menjadi debu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Akhirnya Raden Beri Kertabumi berkata, wahai Paman, kira-kira kapan Majapahit itu akan hancur? Sabdopalon
diam sejenak. Kemudian berkata, "Raden, lihatlah rembulan itu. Apakah Kanjeng melihat bintang-bintang yang mengelilingi rembulan itu? Lihatlah, ada enggak?" "Benar ada." "Kalau begitu, gunakan ketajaman mata dari Raden untuk menghitung bintang-bintang yang bersinar itu. Ada berapa?" Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bhre Kertabumi benar-benar menghitung dengan jeli. Jangan sampai bintang yang sudah dihitung kemudian dihitung kedua kalinya. Menyipitkan matanya, benar-benar dia fokus memandang bintang-bintang yang ada di sekeliling rembulan itu. Akhirnya Bhre Kertabumi sudah mengambil angka karena sudah menghitung. "Paman, jumlahnya ada 27. Nah, berarti umurnya Mojopahit kurang 27 tahun. Betapa terkejutnya yang namanya Bhre Kertabumi. "Paman, begitu cepat Mojopahit akan tenggelam. Hanya kurang 27 tahun. Tapi Raden masih kurang jeli penglihatannya. Lihatlah, ada bintang-bintang yang redup. Apakah Raden hitung tadi?" "Belum. Saya hanya menghitung yang bersinar. Nah, sekarang hitung yang redup. Ada berapa?" Setelah matanya disipitkan, fokus, maka Bhre Kertabumi mengatakan, "Hanya ada 3, Paman." "Nah, kalau begitu 27 ditambah 3, 30 tahun. Jadi Mojopahit akan tenggelam 30 tahun lagi." Akhirnya Gajaporo, Haryobanga, dan Bhre Kertabumi saling pandang. Saling pandang. Dia tidak berani menyangka lagi. Kemudian Bhre Kertabumi berkata, "Mengapa, Paman, Mojopahit begitu cepat akan tenggelam? Hanya tinggal 30 tahun lagi." Sabdopalon mengambil napas dalam-dalam sambil menundukkan kepala. Sabdopalon mengatakan, "Ini karena karma. Karma rakyat Mojopahit. Karmanya orang Jawa yang begitu pongah terhadap orang-orang atas angin dan orang-orang di luar Jawa. Apakah Raden menyaksikan sendiri bagaimana ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Jawa terhadap orang-orang atas angin atau orang-orang di luar suku Jawa? Orang Jawa sewenang-wenang. Lihatlah, apakah kamu pernah mendapatkan cerita saat Mojopahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk? Jadi seakan-akan orang Jawa itu adigang, adigong, adigunu. Ini
balasannya bakal ngunduh waing pakerti. Orang Jawa seakan-akan adigung, adigang, dan adigunu. Adigang artinya orang Jawa sepertinya yang paling kuat, yang paling besar, sehingga seperti asu gede menang kerai. Dengan demikian, akhirnya orang Jawa karena merasa besar, karena merasa kuat, maka dengan seenaknya mereka memperlakukan orang-orang atas angin dan orang-orang di luar suku Jawa. Mungkin Raden sendiri juga melihat bagaimana kalau ada orang-orang atas angin, kemudian orang-orang bukan suku Jawa, kemudian berada di Jawa, kemudian dia berjalan di sebuah tempat yang tinggi, kemudian di bawah ada orang Jawa. Apa yang dilakukan oleh orang Jawa? Mereka berteriak, turun kamu. Karena apa? Orang Jawa tidak mau ada di bawah orang-orang atas angin atau orang-orang di luar suku Jawa. Apakah itu bukan kepongahan? Akhirnya Gajaporo dan Haryabangga juga mengakui benar orang Jawa seperti itu. Kalau ada orang yang ada di Jawa ini tapi bukan orang Jawa, kemudian mereka duduk di atas, kemudian ada orang Jawa di bawah, mereka dipaksa turun. Karena apa? Karena orang Jawa merasa kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Ini yang menjadikan pemikiran Haryabangga dan Gajaporo benar apa yang disampaikan oleh Sabtopalo. Tiba-tiba Bri Kertabumi kemudian berkata, tapi Paman, tidak semua begitu kan? Masa orang Jawa semuanya begitu? Aku tidak pernah melakukan seperti itu. Aku selalu menolong orang-orang, apalagi orang-orang atas angin. Maksudnya orang atas angin itu adalah orang asing, bangsa di luar. Itu adalah orang atas angin. Aku selalu menolong. Dan aku tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Tidak peduli itu apakah sesama suku atau dengan suku lain atau orang atas angin. Itu bantahan dari Bri Kertabumi. Benar Kanjeng. Bahkan aku juga menyaksikan sendiri bagaimana Raden atau Kanjeng menolong orang-orang atas angin saat di Tuban. Mereka diperlakukan oleh orang-orang pejabat yang ada di sana. Kemudian Kanjeng membelanya. Tapi Kanjeng tidak tahu di luar sana, di Malaka, di Tumase, di Palembang, di Damar Selaya, dan di Borneo bagian barat, apa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa di sana? Sewenang-wenang.
Loh, Paman kok tahu? Tahu dari mana, Paman? Raden, ingat, aku ini sudah tua. Aku pernah ikut ngenger kepada Raja Damarwulan, yaitu suami dari Kencana Wungu. Damarwulan sering datang ke Malaka. Aku saat itu ikut. Saat ke Malaka, aku ikut ke Malaka. Saat ke Tumasi, aku ikut di Tumasi. Karena aku ikut terus sampai ke Palembang, sampai ke Damasraya, dan sampai di Borneo bagian barat. Aku menyaksikan sendiri betapa sombongnya orang-orang Jawa memperlakukan orang-orang di luar Jawa begitu sewenang-wenang. Itulah yang mengakibatkan karma harus diterima. Akhirnya Berikertabumi diam. Tapi Paman, apakah kesalahan-kesalahan itu tidak bisa ditebus mulai sekarang? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini adalah menyangkut bumi. Menyangkut bumi. Bukan menyangkut orang per orang. Jadi, kesalahan orang-orang Jawa, kesewenang-wenangan orang Jawa, ini sangkutannya adalah dengan bumi. Karena dilakukan sekian banyak orang. Tidak bisa kemudian ditebus oleh seseorang atau beberapa orang atau kelompok orang. Tidak bisa, Raden. Mau tidak mau, maka dia harus menerima karma. Tidak lain adalah buminya, yaitu Mojopahit. Jadi Mojopahit dalam waktu 30 tahun akan sirna, Paman. Kita semuanya hanya bisa menghitung. Tapi semuanya yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Tapi Paman, apakah setelah kehancuran terjadi, dapatkah pulih kembali? Raden, dapat. Bisa pulih kembali. Tapi memakan waktu ratusan tahun lagi. Ratusan tahun, benar. Ratusan tahun lagi. Karena apa? Itu merupakan balasan. Balasan dari perbuatan yang dilakukan begitu lama. Kemudian Haryobanga menyela. Terus bagaimana, Paman? Apa yang harus kita lakukan? Kamu harus menetapi dharma. Jadi kamu harus menetapi dharma. Di saat nanti terjadi perang besar, banjir darah, maka Resi Agastya akan turun. Kemudian Resi Agastya ini menyamar sebagai manusia biasa untuk mengurangi, mencegah
jangan sampai banjir darah itu akan semakin bertambah parah. Terus apa yang harus aku lakukan, Paman? Katanya Gajaporo. Aku katakan, kamu harus menepati dharma. Kamu harus ikut membantu Resi Agastya di dalam mencegah jangan sampai terjadi banjir darah yang begitu besar. Nah, kalau kamu ikut bekerja bersama Resi Agastya, itu berarti kamu sudah melakukan dharma. Dan aku berpesan kepada kamu berdua, maka ikutlah Kanjeng Bhre Kertabumi. Karena apa? Kanjeng Bhre Kertabumi nanti akan menjadi seorang raja yang terakhir di kerajaan Mojopahit. Dan di saat-saat Raden menjadi seorang raja di Mojopahit, di saat itulah hancurnya kerajaan Mojopahit. Betapa kagetnya Bhre Kertabumi. Benar-benar Bhre Kertabumi seperti disambar petir. Dia tidak bisa berbicara apa-apa. Dan Raden kan seorang kesatria. Raden bertiga adalah seorang kesatria. Sikap seorang kesatria itu harus kesatria. Harus berani mengakui kemenangan. Dan juga harus berani mengakui kekalahan. Itu adalah sikap kesatria. Jangan hanya menang sendiri. Jadi seperti itu. Tetapi kalau kamu menyadari hal itu, menang dan kalah, terus menegakkan dharma, menjalankan dharma, maka kamu akan menjadi orang yang selamat. Langsung yang namanya Haryobanga dan Gajaporo ini langsung memberikan sembah kepada Sabdapala dan juga kepada Bhre Kertabumi, karena Haryobanga serta Gajaporo ditunjukkan oleh Sabdapala bahwa dia adalah nantinya akan menjadi seorang raja. Tetapi sebelum sembahan itu benar-benar di hadapan Bhre Kertabumi, buru-buru Bhre Kertabumi langsung mengatakan, "Wahai paman, mari kita lanjutkan perjalanan kita." Baiklah, aku mengikut Raden saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya perjalanan dilanjutkan. Belum begitu lama. Perjalanan belum begitu lama. Padahal ini berjalan di sebuah jalan yang datar. Ada sebuah lindu besar. Sehingga mereka semuanya menjerit, "Lindu! Ada lindu!" Pemirsa dimanapun Anda berada, cukup besar lindu ini. Dan ketika Bhre Kertabumi turun, maka tersiar kabar bahwa ternyata lindu itu merobohkan bangunan-bangunan yang ada di Canggu dan juga candi-candi yang ada di Mojopahit.
Bahkan pusaka, yaitu tempat penyimpanan pusaka kerajaan, roboh. Itu merupakan sebuah pertanda pusaka kerajaan roboh. Artinya, kalau pusakanya sudah roboh, alamat sangat buruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.